Hai, nama gue Jordi dan di sini gue bersama Luis. Kita dari Cranky Tech Indonesia. Oke, jadi di video ini kita berdua mau ngebahas penting nggak sih mouse gaming buat para gamers terutama? Iya, apalagi gamer-gamer yang sampai ngeluarin sejuta cuman buat mouse. Mouse buat apaan coba? Jadi lo apa sih yang ngebedain gaming mouse sejutaan sama mouse yang biasa? Oke, jadi di sini gue udah ngelis aspek-aspek apa aja yang pada umumnya diperhatikan sama consumer untuk beli sebuah gaming mouse. Yang pertama tuh fitur. Jadi fitur tuh juga sebenarnya ada banyak. Gue mulai dari yang pertama, dari yang paling penting banget itu adalah programmable button. Jadi di mouse gaming ini pada umumnya punya programmable button yang bisa kalian apa namanya? ganti-ganti kegunaannya gitu. Misalnya kan kalian pakai mouse klik kiri misalnya buat apa, ntar yang klik kanan buat apa, nggak cuman sekedar klik doang gitu. Jadi bisa kalian ganti-ganti fiturnya. Ataupun selain kalian bisa ganti-ganti buttonnya, kalian juga bisa ganti istilahnya makro ya. Jadi satu button bisa untuk melakukan beberapa fungsi gitu. Nah, contoh nih game RPG. Ada tuh kan skill berderet di bawah kan. Lu kalau mencetin keyboard kan kayak ini. Tetat kan kayak enak tuh. Ya lu pencetinnya lu assign ke contoh nih. Lu assign skill 1 2 3 4 5 6 7 8 di sini. Jadi sekali lu pencet begini, plepak, semua skillnya keluar coy. Yes, seperti itu. Gila nggak coy. Terus untuk yang desain anak-anak Photoshop tuh bisa lu buat begini. Soalnya kan anak Photoshop tuh perlu DPI yang 100. Mereka perlu presisi. Mereka perlu gambarnya itu bener-bener detail. Jadi mereka dengan mindset begini, dari DPI bakal dibahas habis ini. Dari DPI yang 3000 langsung ke DPI 100. Jadi mereka bener pelan, jadi enak aja gitu. Dan fitur yang kedua adalah sensitivitas. Mouse gaming ini biasanya dibekalin sama DPI yang bervariatif. Umumnya tuh dari 100 DPI sampai 10.000 ke atas biasanya. Cuman pertanyaannya, butuh nggak sih DPI yang tinggi itu dan bisa diganti-ganti? DPI yang tinggi itu kalau butuh atau nggak butuh tergantung. Jadi kalau contohnya layar kalian lebar nih 40 inci, kan nggak mungkin DPI kalian 100, nggak mungkin kalian pelan-pelan narik sampai ujung. Pasti DPI kalian mainnya di 3000, jadi dengan geser dikit aja bisa sampai setengah layar lah istilahnya. Jadi kalian nggak usah capek-capek narik gitu loh. Terus dalam gaming itu juga butuh apalagi DPI yang 800. Saya sendiri pakai 800 untuk main game FPS karena kita narik lebih pelan, itu tembaknya lebih presisi. Kalau main DPI 3000, nembaknya masih presisi, itu sih jago coy. Oke, jadi ibaratnya ya resolusi tinggi itu butuh DPI yang tinggi juga ya, karena biar kita nggak capek-capek geser layar tuh. Misalnya layar yang 4K terus kalian gesernya kan susah, apalagi yang punya split 3 layar gitu. Jadi kalian geser-geser mouse-nya nggak gitu capek kan, karena di PR rendah tuh kan ibaratnya kita butuh effort yang gede buat ngegeser mouse tuh. Oke, tadi kita udah ngomongin fitur, sekarang lanjut lagi yang aspek yang kedua, yaitu kenyamanan. Kenyamanan ini biasanya tuh disangkut pautin dengan grip ya. Grip itu maksudnya bagaimana cara tangan kita buat megang sebuah mouse. Jadi ada 3 macam grip. Yang pertama grip palm grip, yaitu dimana posisi tangan kita tuh memegang mouse dengan secara penuh bagian mouse. Terus yang kedua adalah claw grip, kurang lebih ini bentuknya kayak claw ya. Jadi bener-bener yang megang bagian tangan yang megang mouse itu cuman bagian ujung-ujung jari dan bagian belakang pergelangan tangan kita. Terus yang ketiga itu adalah fingertip grip, yaitu cuman hanya ujung jari kita aja yang megang, bagian belakang tangan kita nggak menyentuh sama sekali. Oke, lo sendiri pakai grip apa, Jor? Gue pakai grip palm karena gue pakai dead ender. Palm itu paling enak di dead ender soalnya itu bentuknya gede. Tuh gini. Kalau di sini gue tetap palm walaupun bentuknya kecil, tapi emang tangan gue enaknya begini. Kalau lo pakai apa lo? Kalau gue sendiri, gue main di pertama gue gripnya ini ya sih, ini claw sih. Cuman karena gue ganti mouse waktu itu, jadi grip gue berubah sendiri jadi ke palm kayak gitu. Tim palm. Jadi lo kan tadi kita udah bahas banyak loh. Ada fiturnya tuh guys, sensitivitas sama additional button. Terus ada masalah kenyamanan. Dari kenyamanan itu ada 3 grip tadi. Ada palm, claw, sama fingertip. Jadi konklusinya gamer itu
perlu gaming mouse gak sih? Oke, jadi kesimpulannya ya, apakah gamers membutuhkan mouse gaming? Sebenarnya dari fitur mouse gaming ini sih benar-benar ngebantu banget menurut gua, dari programmable buttonnya bisa kalian atur-atur sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian yang anak-anak desainer atau mungkin anak-anak yang main game kan, itu kalian bisa ganti-ganti. Misal kalian ini kalau buat yang anak desain buat ganti pen tool atau apa, kalian bisa ganti. Atau mungkin yang anak-anak yang main game, kalian nggak bisa, biasanya kalau main game FPS kan ada milih tuh, milihnya bisa kalian pindahin ke sini biar lebih gampang. Yes. Terus selain itu DPI-nya juga bisa kalian ganti-ganti. Tadi udah dijelasin sama Jordi tadi gimana perbedaannya. Terus selain itu kenyamanan seperti yang tadi, kita juga harus ngelihat bagaimana tangan kita megang sebuah mouse, apa kita nyamannya di claw, di palm atau di apa gitu. Karena mouse gaming ini bervariatif banget nih modelnya. Jadi kalian kan nggak bisa pilih-pilih kan. Sedangkan mouse yang biasa doang tuh nggak, rata-rata gripnya cuman ya modelnya seadanya sih, kenyamanannya juga seadanya kayak gitu sih. Oke. Ini jadi kan kalau kita ngomongin gamer ada dua tuh, ada yang hard sama yang soft, ada yang kompetitif sama yang kasual. Coba bagi, kan lo anak-anak kompetitif tuh. Oke. Jadi kalau dari segi kompetitif sama casual gamer ya, kalau menurut gue kompetitif gamer nih perlu banget sih yang namanya mouse gaming. Bener-bener gue sendiri pun ngerasain dari segi kenyamanan ya, gue bukan ngomongin fitur, gue dari segi kenyamanan nih berpengaruh banget. Karena kenyamanannya tuh membantu kalian buat lebih fokus sama gamenya, nggak pusing dengan mouse-nya yang nggak enak atau apa. Karena emang bener-bener mouse gaming ini tuh memperhatikan bentuk tangan kita ya. Jadi itu benar-benar ngebantu banget buat kita buat lebih fokus, lebih apa, dan akselerasinya segala macam kayak gitu. Dan apa lagi ya? Kalau buat yang kasual nih, kan gua anak kasual. Gaming mouse itu perlu untuk game-game game-game yang online ya. Walaupun kalian gak kompetitif, itu ngebantu kayak tadi yang bilang Luis, bisa tuh buat nambah melee weapon. Atau kalian main MOBA kayak Dota atau LoL, kalian bisa nambah item. Kan biasa 6-7 tuh jauh tuh buat dipencet gitu casual gamer. Tapi kalau nggak pakai gaming mouse juga nggak masalah gede ya casual gamer ya. Yes. Karena sekali lagi skill itu dari diri kita, bukan ibaratnya ya si mouse ini tuh cuman sebagai penunjang gitu. Skill tetap harus kalian asah, kalian harus sering latihan, sering main kayak gitu. Mouse ini tuh cuman penunjang supaya kalian tuh mainnya lebih nyaman, lebih pokoknya kayak gitulah, lebih nyaman, lebih fokus kayak gitu. Itu benar-benar menurut gue nih benar-benar berpengaruh banget sih, terutama buat kalian yang main kompetitif ya. Berarti habis nonton video ini kalian udah bisa, sebagai gamer kalian pasti udah bisa ngebedain perlu beli gaming mouse atau nggak perlu. Oke? Yes. Oke, jika video ini bermanfaat buat kalian boleh like, boleh dan share, dan kita juga mau tahu pendapat kalian tentang apakah perlu gaming mouse ini. Kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kita di Cranky Tech ID untuk mendapatkan info-info terbaru tentang teknologi, tips, rekomendasi, dan news terbaru tentang teknologi. Yang penting jangan lupa subscribe, itu paling penting. Lo orang gak bakal ketinggalan video kita. Oke, betul. Dan see you guys on the next video. Bye-bye.